Oke, kita akan mulai ya. Pertama, Miss akan share screen dulu. Bentar. Apakah sudah muncul, guys? Apakah di layar kalian sudah muncul? Bisa ditulis di komen ya. Jadi supaya semuanya tahu gitu. Oke, thank you for the info. Oke, nah kita langsung bahas ya untuk yang pertama di sini kemarin kan kita sudah sempat bahas ya untuk materi-materi yang lainnya kalian bisa cek di YouTube Cahaya. Untuk bahasa Inggris, pembahasan bahasa Inggris itu silakan kalian cek lagi bagaimana pembahasannya untuk materi yang lain. Nah, untuk kali ini kita akan lanjutkan untuk materi infografik label, report, ads, sama naratif. Nah, ini kalau misalkan cukup ya waktunya. Semoga cukup waktunya. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu yang PPTKAD yang paket A ya. Oke, di sini ada yang pertama di sini ada label. Di sini kalau kalian lihat ada dua macam ya. Ada dua macam. Sorry, suara Miss kedengeran nggak? Atau terlalu kecil mungkin suaranya? Terdengar. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini em, untuk labels itu biasanya cukup mudah ya, tapi kita perlu teliti aja untuk mencari informasi mana yang dimaksud sama soalnya. Oke, contohnya di sini kan ada dua produk nih, ada dua produk. Em, di sini samosa ya. Ada samosa, yang bawah juga samosa. Jadi produknya sama-sama samosa. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan itu biasanya di bagian ingredients, kemudian ada juga nutrition facts, ataupun mungkin item-item lainnya yang ada di dalam label tersendiri. Oke, nah di sini eh, kita bisa langsung ke soalnya ya biasanya karena cukup mudah untuk soal label ini ya. Oke, which of the following groups of people will likely consume both products? Oke, jadi pertanyaannya itu kelompok mana ya? Orang yang dari kelompok mana yang mungkin eh, akan bisa mengkonsumsi kedua produk ini kayak gitu. Jadi kita harus perhatikan juga bagian ingredients-nya ya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat dulu di opsinya nih sebelum menentukan apa namanya mana yang ada di teksnya kayak gitu ya. Yang di sini yang pertama ada people who have keto diet, keto keto. Nah, diet keto itu apa? Nah, ini mungkin bagi sebagian yang nggak tahu ya, ini ada tambahan informasi kayak gitu. Keto itu diet garam gitu. Jadi kalau misalkan garamnya tinggi itu berarti kira-kira cocok nggak? Berarti nggak cocok ya, karena dia lagi diet keto atau keto. Nah, jadi itu nggak tepat kayak gitu. Jadi nanti kita cari nih informasinya nih, apakah ada informasi tentang kadar garam yang tinggi atau kalau misalkan di natrium apa nutrition facts itu biasanya natrium ya. Oke, jadi di sini keto diet itu tentang garam. Kemudian people who are allergic to peanuts, to nuts. Jadi mereka alergi sama sama kacang ya, alergi sama kacang. Jadi nanti kita lihat nih apakah ada kacang di ingredients-nya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada berarti nggak bisa ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah people who are on low carbs diet. Oke, carbs itu apa guys? Carbs itu adalah
karbohidrat. Jadi kalau misalkan dia itu ada low carbs diet, berarti pengennya makan makanan yang karbohidratnya itu rendah ya, kadar karbohidratnya itu rendah seperti itu. Oke, and then people who have no cholesterol problem. Jadi orang yang tidak memiliki permasalahan sama kolesterol. Oke, biasanya kalau kolesterol itu berhubungan dengan apa, guys? Ada yang tahu? Tadi sudah disebutkan nih, kalau keto itu garam, kemudian nuts itu ya kacang ya, kemudian carbs itu karbohidrat. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak kalau kolesterol? Bisa ditulis di kolom komen, di chat ya, sorry, namanya chat. Kolesterol, ini cukup gampang dan sering muncul ya, sering muncul ya, biasanya tentang kolesterol, atau mungkin kalsium, atau mungkin yang berhubungan sama gula, sugar gitu. Nah, biasanya, hmm, belum ada yang nulis nih. Oke, biasanya kalau kolesterol itu berhubungan sama minyak gitu. Jadi kalau misalkan orang yang punya kolesterol itu harus menghindari atau ya mengurangi ya jumlah minyaknya seperti itu. Oke, jadi kita lihat nih, ini berarti aman untuk yang nggak punya masalah kolesterol. Berarti kalau misalkan produknya itu mengandung minyak ya berarti aman aja kayak gitu karena dia nggak punya masalah kolesterol seperti itu. Oke, kalau carbs sendiri ada yang tahu nggak? Carbs itu dari apa aja? Mungkin bisa tulis di chat. Selain dari nutrition facts, kalau carbs, karbohidrat itu dari apa? Iya, ada yang dari nasi, kemudian ada yang dari, betul, ada yang dari kentang, starch ya. Starch itu pati. Jadi, misalkan tumbuhan-tumbuhan itu bisa menghasilkan pati, kayak kentang, terus ubi, nasi, atau beras. Nah, itu dia mengandung karbohidrat, seperti itu. Nah, misalkan kita nggak menemukan nutrition facts-nya, tapi kita lihat di ingredient itu ternyata ada salah satu bagian dari carbs itu tadi. Nah, itu berarti dia apa namanya mengandung karbohidrat ya. Berarti dia itu cocok atau enggaknya untuk orang kelompok ini kayak gitu. Nah, kalau di sini low carbs diet berarti harapannya ini produknya itu nggak ada karbohidratnya ya. Oke, kita cek ya. Nah, kalau dari yang di sini, nah di sini kan nih, yang merek Jumbo Punjabi Samosa, di sini nggak ada ingredients, oh sorry, di sini nggak ada nutrition facts-nya, tapi di sini ada ingredients-nya nih. Di sini ada potato, refined flour wheat, kemudian sunflower oil, dan seterusnya. Nah, di sini ada carb-nya ya, berarti ya, ada karbohidrat nih dari potato atau kentang, kemudian ada flour, wheat, atau tepung gandum. Nah, kemudian di sini juga nih disertakan nih kalau misalkan contain wheat and sesame. Jadi dia mengandung gandum dan do you guys know what is sesame? Sesame adalah biji wijen. Itu yang biasanya ada di onde-onde ataupun di eh, apa roti bannya burger kayak gitu ya. Oke, kemudian eh selanjutnya kalau yang di bagian bawah ini ada Z-Food Chicken Samosa. Nah, yang di sini ada nggak nih karbohidratnya? Nah, ternyata ada juga nih karbohidratnya yang di mana? Yang bagian sini. Total carbohydrate itu 18 gram. Di sini ada ya. Berarti kalau misalkan orang yang eh, pengennya low carb diet mungkin tidak cocok ya sama ini kayak gitu. Oke. Kemudian berarti tadi ada opsi yang mana? Oke, yang opsi 3 berarti kemungkinan tidak bisa ya, tidak bisa mengkonsumsi keduanya karena pengennya yang low gitu. Oke, kemudian em, untuk yang keto, untuk yang keto ini dia kita lihat di bagian garam ya. Apakah ada di sini? Kalau kita lihat di sini, nah di sini ada saltnya. Kalau di bagian ini ya, ingredients untuk yang produk yang kedua. Kemudian
Kalau yang di produk pertama, kita coba lihat. Di sini ada saltnya juga nih. Nah, jadi mungkin kurang sesuai ya. Oke, kemudian kita lihat lagi. People who are allergic to nuts. Oke, berarti kalau misalkan ada kacangnya, itu tidak bisa ya untuk keduanya. Oke, kita lihat. Kalau yang di atas sini, apakah ada kacangnya? Something with nuts. Oke, di sini ada coriander, ginger, onion, salt, garlic, pepper, cumin, antisit, nutmeg, cardamom, dan seterusnya. Nah, oke, mungkin kalian di sini lihat ada nutmeg, tapi nutmeg ini bukan kacang ya. Nutmeg itu ternyata pala. Jadi kalau misalkan ada ingredient nutmeg, bukan berarti di situ ada kacangnya kayak gitu. Nah, tapi di sini kita lihat lagi nih, ternyata di sini ada processed in facility that also processes tree nuts, peanuts, and soya. Jadi di sini ada mungkin kontaminasi dengan benda-benda yang ada di fasilitas produksinya itu tadi ya. Jadi kemungkinan untuk yang ini itu ada ada kontaminasi yang memungkinkan untuk orang yang punya alergi kacang itu tidak cocok untuk makanan ini. Takutnya nanti alerginya bisa muncul gitu. Jadi ini juga tidak sesuai. Oke. Jadi ini oke, sebentar kita akan coba cek ulang lagi ya nanti ya. Oke. So this one yang pasti karena di sini ada both product ya, berarti keduanya nih nggak boleh salah satu aja. Misalkan salah satu ada peanutnya tapi yang satunya enggak, berarti bisa dong enggak karena di sini ada both. Berarti keduanya nih. Nah, berarti yang di sini ada people who are allergic to nuts ini pastinya tadi sudah kita cek dia nggak bisa ya. So we can kita bisa kurangin yang ini. Nah, kemudian tadi kan ada kalau misalkan kita lihat di sini ada kolesterolnya 30 gram, 30 miligram, which means ini ada kolesterolnya pasti kayak gitu. Nah, tapi di sini opsinya adalah people who have no cholesterol problem itu berarti bisa nggak mengkonsumsi ini? Nah, bisa ya karena dia nggak masalah dengan kadar kolesterol berapapun. So this one is correct. Yang number four, oke kita coba cek lagi. Kalau keto diet tadi kan garam nih, ada garamnya. So ini juga tidak termasuk. Nah, untuk yang people who are on low carbs diet, nah ini kita coba bisa cek lagi ya. Oke, nah untuk di sini karbohidratnya itu sekitar 18 gram. Dia sebenarnya relatif cukup apa ya, menengah ya. Untuk per 3 piece-nya ini itu 18 gram. Kemudian kalau yang di atas ini potato 44%-nya itu sebenarnya carbs ya. 44%. Kemudian 23%-nya itu juga apa namanya? Gandum, tepung gandum kayak gitu. Jadi ini cukup tinggi sebenarnya untuk kadar carbs-nya ya. Nah, oke, sebentar. Si agak lemot ya guys, sebentar. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu kemungkinan apakah people who are on low carbs diet itu akan makan ini? Mungkin mungkin iya, mungkin tidak. Mungkin tidak ya. Oke. Nah, jadi em, jadi untuk yang ini kayaknya cuma satu jawaban yang benar. Tapi kita coba cek ulang sebentar. Yang keto dietnya itu saltnya itu sekitar di sini tidak disebutkan ya. Protein 17 gram, total fat 7 gram. Kemudian ada sekian sekian sekian. Oke, sedangkan kalau yang di sini juga tidak disebutkan. Oke, tapi kita mungkin bisa bisa ceknya. Kita coba lihat ya. Di sini kan saltnya itu sebenarnya dia di bagian agak bukan di bagian awal sekali ya. Biasanya kalau misalkan ingredients itu semakin banyak dia itu kandungannya, dia semakin
ke depan atau yang paling awal. Kayak gini contohnya kan potato itu di awal nih, dia 44%. Nah, sedangkan yang salt ini tidak tidak cukup banyak kayak gitu. Nah, kemungkinan mungkin jawabannya antara 1 dan 4 ya, tapi dia mengandung salt. Oke, nah yang ini untuk yang ini mungkin Miss akan menyerahkan ke kalian lagi ya. Kalian lebih lebih cenderung ke mana pilihannya. Nah, kalau misalkan dilihat dari sini, karena kadar carbsnya itu keduanya itu ada ya, ada dan eh, untuk yang pertama itu cukup banyak, sedangkan yang kedua itu dia nggak begitu banyak. Nah, ini cenderung lebih ke yang opsi 1 sih sebenarnya kalau di sini ya. Jadi, em, if you guys, kalau kalian bingung ketika ada opsi yang seperti ini, terus kalian mentok kayak gitu, itu kalian coba pikirkan aja kira-kira mana yang lebih make sense aja atau mana yang lebih sesuai aja ya, seperti itu. Oke, jadi kalau di sini kita akan ambil yang 1 and 4. Okay, next, let's move to number 18. Decide whether each statement is true or false based on the text. Oke, jadi mana sih yang benar ataupun yang salah berdasarkan sama teksnya ya. Oke. Nah, kita lihat di sini yang pertama both products must be frozen for storing. For storing berarti untuk apa? Untuk penyimpanannya. Penyimpanannya itu harus frozen. Nah, apakah betul? Nanti kita coba cek. Kemudian both product have the same number of servings per container. Jadi ukuran penyajiannya setiap setiap wadah ya, setiap wadah itu sama kayak gitu. Apakah sama? Kemudian the last one, the products are unsuitable for people with a wheat allergy. Jadi kalau misalkan punya alergi sama gandum ya tadi, ini nggak cocok kayak gitu. Oke, tadi sempat kita bahas ya untuk yang wheat kan ada ya. eh Apa namanya yang diproduk yang pertama tadi ada sorry, ada kandungan wheatnya ya, ada gandumnya di situ. Jadi yang pasti karena ini both product, berarti statement tadi itu benar ya, karena di sini ada wheatnya nih. Jadi ini tidak cocok untuk orang yang punya alergi sama gandum. Oke, so this one is true. Kemudian, both products have the same number of serving and storingnya frozen. Oke, kita lihat. Di sini servingnya itu ada 3 piece per 3. So, there, sorry. Di sini ya, serving size-nya itu ada 3 piece. Tapi kalau per container itu ada 30 servings. Jadi ada 30 ini. Nah, kalau yang di atas ini ada berapa? Kalau yang di atas ada 25, jadi berbeda ya guys. Berbeda nih totalnya. Nah, kemudian untuk storingnya tadi, nah di sini ada nih, keep frozen, do not refreeze once thawed. Nah, jadi ini berarti harus dalam keadaan beku, kayak gitu. Nah, yang kedua apakah juga sama? Nah, di sini juga sama ya guys. Di mana? Di sini. Keep frozen. Ini tulisannya kurang begitu kelihatan, tapi cukup nampak ya. Jadi this one is keep frozen. Berarti kita bisa memilih opsinya di sini. Both products have the same number itu salah. This one. And then both products must be frozen for storing. Betul. Okay, so true, false, true. Okay, which components can be found in both labels? Okay. Jadi di sini ada expiry date. Expiry date itu apa? Tanggal kedaluarsa. Kemudian ada temperature storage, berarti itu suhu penyimpanan. Kemudian the serving procedure, berarti apa? Tata cara prosedur atau tata cara serving, penyajian, penyajian. Berarti tata cara penyajian ya. Kemudian yang D itu adalah the product manufacturer. Berarti eh apa namanya? Tempat manufacture, sorry. Manufacture itu adalah pabrik ya atau factory. Jadi apa namanya? Pabrik dari produk tersebut itu ada nggak kayak gitu di situ? Atau mungkin the serving procedure itu ada nggak di situ? Oke, kita coba cek.
Sini. Nah, kalau yang di sini itu, di sini ada Z Foods LLC ya. Ini adalah eh, apa namanya pabriknya ya. Nah, di sini ada, kemudian nih di sini juga kelihatan jelas. Kalau expiry dates-nya di sini tidak ada ya, tidak ada dicantumkan. Kemudian kalau cooking instruction ini adalah cooking instruction ya, bukan procedure, tapi dia ada, kalau misalkan kita lihat di sini preheat vegetable oil in frying bla 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 fry till golden. Nah, ini tuh termasuk prosedurnya juga sebenarnya dia. Cooking instruction. Jadi mirip ya. Procedure dan instruction. Jadi instruksi ketika memasak kayak gitu. Itu seperti apa aja. Seperti itu. Kemudian oh, I see, I see. Oke. Em, di sini, kalau di sini itu tidak ada juga ya expiry dates-nya. Kemudian tapi di sini ada cooking instruction nih, sama-sama ada cooking instruction. Oke. Nah, sedangkan tadi kan manufacture ya. Oke, Miss minta maaf. Ini kayaknya perlu diralat lagi ya. Nah, di sini adalah imported and distributed by this one. Ya, tolong diperhatikan yang bagian sini. Jadi ini bukan pabriknya ya, I'm sorry. Oke. Jadi this one is Z Foods itu tadi adalah company yang mengimpor dan juga yang mendistribusikan produk tersebut. Nah, manufacturernya di sini tapi tidak dicantumkan ya, tidak ada di mana kayak gitu. Nah, sedangkan kalau yang di atas ini ada nih guys, ini adalah ADF Food Ltd. So, opsi yang tepat adalah yang serving procedure karena produk manufacturer hanya disebutkan di opsi yang pertama ya. Oh sorry, maksudnya di label yang pertama. Oke, so this one is the correct answer. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, yang tadi adalah label ya. Nah, selanjutnya ini adalah kita lihat. Oke, dari narasinya ini biasanya ini menunjukkan narrative. Oke, kalau naratif itu strukturnya ada apa aja, guys? Ada yang tahu? Bisa ditulis di chat mungkin isi dari apa? Kerangka dari kerangka dari naratif. Halo? Sebentar. Kedengeran nggak? Ini tadi sempat ada muncul pop-up message. Are you guys still with me? Um, sebentar. Halo guys. Oke. Oke, sempat nggak muncul tadi. Sorry. Oke. Compilation, orientation, complication, resolution. Oke, mantap banget Zulfakar Ali. Thank you ya. Nah, jadi ada tiga nih, betul. Ada orientation, complication, dan resolution. Oke, biasanya kalau misalkan kita lihat itu di orientation itu tentang apa isinya? Biasanya tentang pengenalan nih atau latar belakang. Latar belakang dari sebuah kisah itu seperti apa. Kemudian complication itu sudah muncul masalah utamanya itu seperti apa. Kemudian resolution itu penyelesaiannya kayak gitu ya gampangnya ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian awal ini adalah bagian orientation. Bagian orientation, sebentar. Yang bagian sini sepertinya sampai sini ya. Kenapa? Coba kita lihat. Once there was a poor man named Taro. He cut stones from the mountain every day. Sebentar. He worked hard
He worked hard and sold the stone to get money. His life was hard, but he was happy and never stopped working. One day, Taro took stone to a rich man's house. He saw all beautiful things inside. He felt sad and said, "How lucky he is. I want to be like him." A spirit heard him and made his wish come true. Oke, jadi oke, berarti ternyata tidak dua ya, hanya satu paragraf aja. Jadi di sini diceritakan kalau ada seorang laki-laki yang dia itu miskin ya bernama Taro, dia memotong batu ya dari gunung setiap hari. Dia bekerja keras dan menjual batu untuk mendapatkan uang. Jadi hidup dia itu keras ya. But he was happy and never stopped working. Tapi dia eh, apa namanya bahagia dan tidak berhenti untuk bekerja kayak gitu. Nah, ini sudah mulai ke complicationnya. One day Taro took stones to a rich man's house. Jadi dia membawa batu-batunya itu ke rumah orang kaya kayak gitu. Seorang eh, seorang laki-laki yang kaya, rich man's house. Oke, he saw all beautiful things inside. Dia melihat banyak benda-benda yang indah ya di dalamnya. Dia merasa sedih. He felt sad and said, "How lucky he is. I want to be like him." Wah dia beruntung sekali kayak gitu. How lucky itu menunjukkan eh, beruntung sekali dia kayak gitu. Sebegitu beruntungnya dia. I want to be like him. Aku ingin seperti dia. A spirit heard him and made his wish come true. Jadi a spirit itu adalah roh ya, tapi bisa juga kita artikan sebagai peri kayak gitu. Ataupun mungkin jin kayak gitu. Jadi di sini intinya makhluk yang memiliki yang makhluk astral ya seperti itu. So a spirit heard him and made his wish come true. Jadi mendengarnya dan membuat permohonannya itu nyata atau terwujud ya. Nah, di sini spirit itu bukan berarti semangat ya, tapi tadi ya. Jadi makna untuk satu kata dalam bahasa Inggris itu bisa macam-macam kayak gitu dan itu sering banget muncul juga ya di naratif ini maupun di teks-teks yang lainnya. Jadi kita perlu tahu konteksnya. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu gimana caranya, itu kalian lihat lagi ke pembahasan yang kemarin ya. Kayak gimana gitu detailnya. Oke, tapi utamanya adalah kita harus baca secara keseluruhan nih. A spirit heard him and made his wish come true. Oke, kalau misalkan kalian nggak tahu sama sekali artinya, paling enggak satu atau dua kata dalam satu kalimat itu kalian itu bisa mengerti. Satu atau dua kata tuh paling nggak tahu artinya kayak gitu. For example di sini heard him, kalian kan sudah sering nih mendengarnya. Oke, sebuah apa ini mendengarnya kemudian made his wish come true. Oke, ini pun juga sering muncul sebenarnya ya. Wish come true itu berarti harapan itu terwujud. Nah, di sini em, kalian jadinya mengandai-andai gitu kalian pikirkan kayak gitu secara logika ya. Kira-kira kalau misalkan sesuatu mendengar seseorang berharap tentang sesuatu kayak gitu ya. Nah, belum lagi dia tadi kan bilang nih, I want to be like him. I want to be like him. Aku pengen seperti dia. Oke, nah jadi di sini eh, apa namanya? Kalau misalkan kalian coba pikir-pikirkan itu yang berhubungan ya, yang berhubungan sama wish come true, kemudian mendengar apa namanya permintaannya tadi, mendengar dia tadi itu apa kira-kira? Nah itu merupakan sesosok yang bukan manusia, tapi dia memiliki kekuatan ajaib ya. Contohnya misalkan peri kayak gitu. Oke, kita lanjutkan ya. At first, Taro was very happy. He had people to help him, nice clothes, and lots of money. But on a very hot day, he looked out the window. He saw a strong sun in the sky. "I am rich, but I cannot stop the sun," he said. "I want to be the sun." The spirit made his wish come true again. Now he was the sun in the sky, stronger than any person. Oke, jadi awalnya nih, awalnya Taro itu
bahagia, dia bahagia kan. Dia punya bla 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 kayak gitu. Dia punya, kalau misalkan diartikan satu-satu ya, ini orang yang bantu dia, baju-baju yang bagus maupun uangnya banyak kayak gitu. Kemudian di sini kalau misalkan kalian notice ya, di sini kalau misalkan kalian nggak memperhatikan yang bagian ini tuh bisa aja langsung jump to the uh, almost apa last two sentence. Di sini the spirit made his wish come true again. Jadi perinya itu mengabulkan permintaan dia nih. Jadinya dia now he was the sun in the sky. Jadi dia menjadi matahari, stronger than any person. Lebih kuat dibanding apa namanya orang-orang, daripada orang-orang lainnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian cuman artikan yang bagian akhirnya aja, kemungkinan kalian bukan kemungkinan, maksud Miss adalah dengan seperti itu kalian bisa menghemat waktu ya. Karena apa? Karena utamanya dalam satu em, dalam satu paragraf ini yang kalimat utamanya itu biasanya di depan seperti ini. Awalnya dia seperti ini, kemudian akhirnya kenapa? Apa yang terjadi setelah itu? Oh, ternyata yang di akhir nih dijelaskan nih di sini. The spirit made his wish come true again, kayak gitu. Nah, di sini jadinya kalian tahu, oh, berarti si Taro itu awalnya bahagia, tapi dia masih ada yang pengen dia capai lagi kayak gitu. Jadinya yang dia inginkan tadi dikabulkan sama spirit tersebut atau peri tersebut tadi. Jadinya dia menjadi apa? Jadi matahari kayak gitu. Itu bisa mempersingkat waktu kalian untuk baca seperti itu. Nah, terus apa namanya? Untuk teman-teman yang masih kesulitan juga untuk vocabulary, ya caranya itu seperti tadi, kalian tuh bacanya secara keseluruhan, jangan sepenggal-sepenggal, kemudian kalian coba hubungkan aja sama kalimat sebelumnya mungkin atau kalimat sesudahnya. Nah, kalau di sini contohnya kan Miss bilang ada kebetulan di sini ada kalimat yang mirip sama kalimat yang sebelumnya ya. Jadi kalian tidak perlu mengartikan ini. Nah, tapi sesudahnya now he was the sun in the sky stronger than any person. Oke, yang di sini intinya sun itu udah cukup ini ya, cukup familiar ya. Jadi dia sekarang itu menjadi matahari. Oke, menjadi matahari di langit, kemudian stronger than any person. Oke, berarti ini dia itu fokusnya ke kekuatannya itu tadi, seperti itu. Oke, kemudian dia lihat lagi nih. Kita lihat lagi, sorry. Kita lihat lagi di paragraf yang selanjutnya. But soon he saw clouds in front of his light. Dia melihat clouds. Clouds itu adalah awan di depannya, di depan cahayanya. These clouds are stronger than me, he said. I want to be a cloud. Bla 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 bla. Kemudian di sini, oh di sini masih ada wish come true again. Nah, jadi ada kalimat yang berulang ya. Jadi dia kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan ini, dia menginginkan sesuatu lagi, lagi dan lagi ya. Jadi tidak ada kepuasan di situ. Selalu inginkan lebih. Kemudian dia menjadi awan tersebut. He made rain everywhere he wanted. He was stronger than the sun. But then he saw rainwater go down the mountain. Oke, he knew the mountain was stronger. I want to be the mountain. Lagi-lagi. Nah, jadi di sini em, apa namanya? Dari yang awalnya dia menjadi awan, kemudian dia menjadi gunung. I want to be the mountain. The spirit changed him again, mengubahnya, dia mengubah si Taro lagi. Jadinya si Taro menjadi apa? Menjadi gunung yang tinggi dan juga kuat nih. Gunung yang tinggi dan kuat seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian cuman baca yang bagian awal sama akhir, kira-kira tahu kan? Karena di sini kalian lihat dia melihat awan. Oke, tadi aja sebelumnya dia eh, apa di paragraf yang kedua ya, dia melihat ada laki-laki kaya, laki-laki yang kaya. Dia pengen menjadi laki-laki tersebut. Nah, terus dia impiannya terkabul. Kemudian yang paragraf ketiga, di sini juga sama nih. Dia melihat matahari, terus dia menjadi matahari. Nah, kemungkinan di sini juga akan sama ya, akan seperti itu. Nah, di sini dia melihat awan. Oke, ketika sudah melihat awan, pasti dia menjadi awan. Oke, kita lihat di akhir. Nah, ternyata dia
The spirit changed him again. Now Taro was a tall and strong mountain. Jadi yang dari awalnya awan itu menjadi ke gunung. Jadi itu sudah berkali-kali dia berubah ya. Oke, kemudian the next paragraph. But one day he felt small pains on his side. Suatu ketika dia merasakan sakit ya, sakit yang kecil, sakit yang ringan ya di bagian di sampingnya kayak gitu karena dia kan gunung gitu. Terus ya di sampingnya tuh ada ada kesakitan gitu, ada bagian yang sakit seperti itu. Kemudian he looked down and saw stone cutters cutting him like he did before. Oke. Nah, untuk bagian-bagian yang akhir itu terkadang kalian perlu baca juga yang hal yang lainnya ya. Tapi di sini kalian bisa baca skimming aja itu untuk ngerti gitu. Ini kira-kira bahas apa kayak gitu. Oke, jadi di sini tadi ada pain. Kemudian he looked down and saw stone cutters cutting him like he did before, and he understood something. Oke, jadi dia di sini mulai paham sesuatu nih. Oke, the stone cutter keeps working always, never stops. He thought, that is real strength. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Nah, oke. Jadi kalau misalkan kalian cuman lihat apa namanya kalimat yang awal dan akhir, di sini kan dia merasa kesakitan nih sebagai gunung dia merasa kesakitan. Kemudian di akhir that is a real strength. Nah, ini kan masih kurang nih informasinya. Kalian tarik lagi ke belakang. The stone cutters keep working always, never stop, he thought. Nah, di sini masih belum nyambung lagi. Makanya di sini sepertinya kalian perlu baca secara keseluruhan. Nah, toh di sini juga dia paragrafnya cukup singkat ya, tidak yang begitu panjang. Jadi kalian bisa baca tadi pakai skimming gitu. Jadi kalian baca thread ini oke stone cutters, kemudian understood something. Nah, di sini stone cutters bla bla bla. Oke, nah jadi di sini maknanya dalam paragraf ini dia itu mulai apa? Menyadari ya, menyadari kalau stone cutter itu adalah pekerjaan yang kuat juga nih. That is real strength. Itu adalah kekuatan yang sesungguhnya kayak gitu. Oke. Nah, kalau di sini kita lihat berarti ada pembagiannya yang di bagian sini itu adalah yang complication tadi ya. Nah, kemudian yang terakhir, oh sorry, di sini ke. Nah, kemudian yang resolutionnya adalah ketika dia mulai apa? Mulai paham nih, mulai understand, mulai understood. Oke, jadi understood itu adalah verb 2 ya, atau kata lampau dari understand. So, understood, understand, muncul. Okay. And then this one is resolution. Okay. But one day, blah, blah, blah. Okay. At the time, he asked the spirit, please let me be a stone cutter again. Jadi, dia meminta ke peri lagi ya, please let me be a stone cutter again. Tolong bikin aku menjadi pemotong batu lagi, kayak gitu. Nah, and he went back to his simple life, tired, sweaty, and poor, but happy and proud. Oke, jadi dia dia minta peri untuk kembali, kemudian dia kembali dengan hidupnya yang simple ya, yang sederhana. Ini ada tired, sweaty, poor, but happy and proud. Jadi meskipun capek, berkeringat, dan miskin, tapi dia apa? Happy dan proud, bangga. Oke, kalaupun misalkan kalian nggak tahu artinya nih, apa ini artinya gitu, nggak tahu gitu. Tapi paling nggak di sini kalian ada notice satu arti ya happy, bahagia ya. Jadi dia kembali ke kehidupannya yang sebelumnya, di mana di situ dia bahagia kayak gitu. Jadi dia menyadari ya di situ. Oke, so. eh, apa namanya kita udah tahu nih isi dari teksnya itu seperti apa. Nah, kalau untuk teks narasi sendiri itu kan ini teksnya cukup panjang nih. Nah, itu memang alangkah lebih baiknya kalian coba lihat dulu nih dari apa namanya dari soal-soalnya ya. Soal-soalnya itu merujuk ke apa aja kayak gitu. Nah, contohnya di sini number 20, from the story we can learn that we should bla bla bla. Nah, kalau di sini kan berarti kita harus memahami teksnya secara keseluruhan nih. Oke, berarti kita harus apa nih? Kita harus yang harus kita lakukan apa kayak gitu ya. Jadi kita harus baca. Nah, bacanya secara skimming tadi. Kita cepat aja bacanya. Seret, mana aja yang
dimaksud kayak gitu dari sebuah teks ini tadi. Nah, kayak yang di pertama, oke, yang pertama ini adalah perkenalan tentang di Stonecutter tadi. Kemudian eh, ada complication-nya. Jadi di sini adalah rentetan ya, rentetan kejadian apa aja yang terjadi di situ dia. Kemudian ada apa namanya? Yang awalnya seperti apa, kemudian menjadi seperti apa, dan seterusnya. Kemudian akhirnya dia baru sadar kayak gitu di resolution. Kalau misalkan eh apa namanya, the real strength itu adalah ya menjadi the stone cutter lagi tadi kayak gitu, karena dia merasa ada yang lebih dari dia. Padahal dari menjadi diri dia sendiri aja itu sudah cukup bagus kayak gitu, tapi dia belum bisa memaknainya kayak gitu. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa ngerti ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat lagi di sini, which of the following problems and solution found in the text? Oke, berarti karena kita sudah memahami ya beberapa konteksnya tadi, itu bisa mempermudah. Nah, kemudian ada ini nih, that is real strength. The expression means that taruh. Nah, berarti di sini baru kita pakai teknik scanning. Kita cari nih, mana kata kunci yang ada ini. That is real strength. Oke, kebetulan di sini bukan cuman satu kata ya, tapi dia ada satu phrase, bisa satu kalimat ya di sini. Jadi nanti kita lihat di paragrafnya itu mana sih yang ada that is the real strength kayak gitu. Oke, kita bahas dulu yang nomor 20. From the story we can learn that we should bla bla bla. Oke. Nah, jadi di sini tadi keep wishing for better life, selalu apa, terus-terusan berharap untuk kehidupan yang lebih baik. Oke, itu yang sudah dilakukan sama Siston Carter tadi ya, betul. Tapi akhirnya apa? Dia kan tidak puas, tidak apa ya, tidak selesai gitu dengan dirinya. Pengen ini, terus-terusan. Jadi tidak ada apa namanya, tidak ada makna dari yang sudah dia lakukan kayak gitu. So, this one is incorrect. Jadi ini kurang tepat. Oke, next. Enjoy making change of life. Nah, di sini juga kurang tepat. Di sini menikmati perubahan eh, dari hidup kita kayak gitu. Nah, di sini dia tidak menikmati perubahan itu sendiri ya kan tadi. Karena dia apa? Dia berulang kali minta yang ini, minta yang ini, minta lagi, dan seterusnya. Kemudian jadi ini kurang tepat ya. Oke, next, keep working despite these difficulties. Jadi tetap bekerja meskipun dalam keadaan yang sulit kayak gitu. Nah, di sini eh, apa ya? Ini betul ya, karena tadi juga sudah disampaikan gitu. Meskipun dia apa namanya, yang di bagian sini ya khususnya paragraf ke berapa ini? Dua paragraf terakhir ya. The stonecutter keeps working always never stop. That is real strength kayak gitu. Jadi di sini dia tetap bekerja kayak gitu meskipun sulit ya, meskipun sulit tuh menjadi stonecutter karena kan batu itu cukup apa namanya, besar dan mungkin berat kayak gitu, harus dipotong kayak gitu. Nah, jadi di sini opsi C itu yang menggambarkan the story ya. Oke, kalau misalkan yang D gimana? Enjoy the hard life to be stronger. Enjoy the hard life to be stronger. Nah, ini bukan yang dimaksud dari teks tersebut ya, karena kan di sini eh, dia bukan bukan menikmati nih, tapi dia itu em, apa namanya? Dia hanya berusaha kayak gitu, berusaha terus berusaha kayak gitu, meskipun dengan keadaan yang sulit kayak gitu. Nah, lebih tepatnya itu. Sedangkan kalau yang the hard life, enjoy the hard life to be stronger itu em, tidak di mention ya di sini untuk menjadi lebih kuatnya di situ. Oke, so the correct answer is C. Okay, next, number 21. Which of the followings are the problems and the solutions found in the text? Oke, so kalau kita tahu tadi kan Taro memang dia miskin ya. Taro was poor. He cut the stone and sold it to get money. Nah, ini ada di mana? Di bagian yang pertama ya. Di paragraf yang pertama. Ya, jadi dia disebutkan kalau dia itu miskin. Jadi dia memotong batu dan menjualnya untuk mendapatkan uang. Oke.
Next, Taro's life was hard. He asked the spirit for a better life. Oke. Nah, Taro itu hidupnya memang susah ya, memang susah tadi disebutkan. Nah, tapi dia itu nggak minta untuk kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih baik ya, tapi dia meminta apa? Dia meminta untuk menjadi seseorang kayak gitu, atau meminta menjadi sesuatu yang dia rasa itu lebih baik kayak gitu. Nah, jadi bukan for a better life untuk dia sendiri. So this one is incorrect. Next, number three, Taro wanted to be a mountain. The spirit made his wish come true. Nah, ini benar juga ya. Tadi ada disebutkan di paragraf ke yang inilah ya pokoknya di sini awalnya dia dari awan, kemudian menjadi mountain. Nah, dan di sini dikabulkan dia menjadi mountain. Oke, so this one is correct. Kita mendapatkan dua opsi jawaban yang tepat. Oke, kalau yang number four gimana? Taro felt a small pain on his side. The spirit gave him a real strength. Nah, ini tidak tepat ya, karena tadi um, the momennya itu si Taro itu merasakan sakit, terus dia melihat, oh ada stone cutter, oh ternyata stone cutter itulah yang apa namanya, meskipun keadaan dia yang seperti apa, tapi dia itu nggak pernah berhenti untuk bekerja. Nah, itu adalah kekuatan yang sesungguhnya. Nah, jadi bukan yang diberikan oleh spirit, tapi itu adalah realization gitu. Jadi apa, kesadaran dia gitu. Jadi dia sadar, oh baru sadar pada saat itu. And then number 22, the expression means that Taro bla bla bla. Oke. So, yang di sini kalau kita lihat di opsinya ya, ask the spirit to give him a real strength, suggested the stone cutters to keep working, wanted to be stronger than the stone cutters, understood that the stone cutter were tough. Oke, jadi kalau ask the spirit itu meminta peri itu untuk memberinya kekuatan ya. Ini tidak tepat. Kemudian suggested the stone cutters to keep working, tidak juga. Suggested itu apa namanya, menyarankan ya, atau menyuruh gitu si stone cutter untuk tetap bekerja. Ini juga tidak tepat. Nah, kemudian wanted to be stronger than stone cutters itu juga tidak ya. Karena tadi disebutkan yang di paragraf ke berapa ya di sini tadi itu lebih tepatnya ke realization ya. Tadi dia understand that something. Kalau misalkan si stone cutter itu yang kuat kayak gitu. So, the correct answer is D. Oke, next. Nah, kita masuk ke ini adalah infografik. Oke, kalau sekilas aja kita lihat di infografik itu di sini tentang reading habits in Europe atau kebiasaan membaca di Eropa. Oke. Nah, di sini ada pembahasan yang awal dan berapa persentase untuk yang membaca itu tadi ya. Kita coba lihat nanti eh, detail yang ada di situ. Oke. Kita coba lihat di sini kalau misalkan soal-soal yang seperti ini gampangnya kita langsung cek juga ke soal ya karena dia mostly itu perlu eh, teknik baca scanning gitu. Jadi kita nitpicking informasi mana yang dimaksud sama sama what is it, sama soalnya dan kita cari kata kunci yang sesuai. Oke, for example this one, what is the main topic of the text? Oke, nah ini biasanya kalau infografik itu dari judul aja kita bisa tahu ya kayak gitu. Nah, tapi mungkin perlu sedikit penyesuaian beberapa kata aja kayak gitu. For example, di sini kita lihat the option technology used among Europeans the nature. Oke, ini teknologi. Sedangkan tadi jelasnya itu adalah tentang membaca ya. Jadi ini tidak tepat meskipun ada European. So this one is incorrect. And then next, the education system of European countries. Education system ini juga tidak ya. Tadi tentang membaca. Oke, next, population growth of literacy problems in Europe. Jadi ini tentang pertumbuhan populasi dan masalah literasi di Eropa kayak gitu. Nah, literasi itu kan berhubungan nih sama membaca. Iya, betul. Nah, tapi kita perlu tahu juga nih secara keseluruhan nih tadi konteksnya itu seperti apa ya. Nah, kemudian yang di reading habits and book
reading trends in Europe. Oke, kita coba lihat ya. Jadi kemungkinan ada dua nih. Nah, kalau kita lihat secara apa namanya, secara langsung, ini sebenarnya yang paling cocok itu memang yang karena di sini tidak menyebutkan ada problems apapun meskipun ada kata literasi ya. Nah, dan di sini pun kalau kita lihat many Europeans bla 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 book annually, kemudian readers spend more bla bla bla, population age list basically level of oke. Kemudian yang ini biggest bookworm based on the share of people, and then population reported reading books as one of main activities. Oke. Nah, di sini berarti nggak ada yang berhubungan sama literasi problems ya. Meskipun ada populationnya di situ, tapi populationnya yang dimaksud bukan tentang apa masalah literasi maupun pertumbuhan populasi. Oke, so the correct answer is D. And then next one. Decide whether each statement is true or false based on the text. Many people in Europe are enthusiastic about reading. Oke. Kemudian reading book is more common among younger people and women. Oke, ini berarti kita juga cari kata kunci ya, yaitu younger people and women yang common. Oke, kemudian most Europeans read books only for academic purpose. Oke, jadi di sini read books only academic purpose. Oke, nah kita coba cari nih beberapa kata kunci yang ada ini tadi. Oke. Nah, kita lihat di sini Europeans are bookworm. Many Europeans are avid readers. Avid readers itu berarti pembaca yang rajin ya, gemar membaca mereka. With over half the population. Jadi lebih dari half of the population reading books annually tiap tahunnya. Especially younger people and women. Nah, especially khususnya apa namanya? Orang-orang muda atau apa namanya? Pemuda ya, pemuda-pemudi seperti itu dan women dan perempuan. Oke. Tadi di sini ada ya tentang itu. Di sini many people enthusiastic. Jadi antusias mereka kalau misalkan antusias itu berarti kita bisa artikan dengan suka ya atau gemar juga gitu. So this one is true. And then number two, reading books are common among younger people. Oke, common itu umum ya guys. Jadi kalau misalkan kalian menemukan common itu di sini dengan konteks seperti ini ya, itu yang dimaksud adalah umum. Nah, dan di sini tadi juga ada ya. Di sini, oke, with over half the EU population reading books annually, especially younger people and women. Nah, betul berarti. Oke, this one is true. Oke, next. Most Europeans read books for academic purpose. Nah, di sini kalau kita lihat a European book reader spend more than 1 hour, population age 16 to 74, have at least basic level of digital literacy. Kemudian di sini three biggest bookworms based on the share of people reading books. And then population reported reading books as one of main activities had the lowest bookworms. Oke, nah di sini tidak disebutkan ada academic purpose ya. Di sini hanya khusus untuk membaca buku. Jadi kalau khusus membaca buku aja ini berarti kita bisa artikan banyak ya, bukan cuman dari eh, satu sisi aja kayak gitu. So this one is false. Oke, next. Which of the following statements are in line with the text? Jadi mana yang sesuai sama teks di atas ya? Oke, kita cek di sini number one. France records the highest proportion of book readers in Europe. Oke, apakah betul? Tadi sepertinya yang the highest itu di mana? Nah, yang highest itu bukan France ya, tapi yang di sini. Finnish. Finnish itu maksudnya eh yang ini apa orang Finlandia gitu. Finnish population reported reading books as one of the main activities. Oke, jadi di sini eh yang yang ini salah ya, yang statement number one. Kemudian
Number two, European book readers spend less than 1 hour per day reading. Oke, di sini bilangnya apa? Less than 1 hour. Oke, tadi kita ada nemu informasi kalau misalkan mereka bacanya apa? More di sini, more than 1 hour. Oke, jadi di sini opsinya juga salah. Kebablasan, sorry. Okay, then this one, more than half of EU residents aged 16 to 74 possesses at least a basic level of digital literacy. Oke, di sini tentang basic level digital literacy dan dengan usia sekian. Tadi ada juga informasinya di bagian samping ya. Nah, di sini. Oke, sekian. Oke, betul ya. Jadi more than half, more than half. Kalau half of population itu kan berarti 50% ya. Half population, half itu setengah kan. Half itu setengah. Berarti di sini itu kalau misalkan setengah dari populasinya kan berarti 50%. Nah, di sini more than a half, berarti lebih dari setengah. Dan di sini betul ya, dia lebih dari 50, yaitu 56%. 56%-nya itu memiliki basic level of digital literacy. This one is correct. And then Finland, Poland, and Estonia are among the countries with highest share of book readers. Berarti mereka itu punya tingkat pembaca yang paling tinggi ya di antara negara-negara Eropa yang lainnya. Nah, itu disebutkan juga nih ada ya di bagian sini. Bagian sini. Oke, so this one is correct. So, the statement itu yang tepat adalah 3 dan 4. Oke, next. Nah, yang ini tentang apa ini, guys? Oke, yang ini tentang report ya. Report. Nah, di sini adalah hydrometeorological disaster. Hydrometeorological disaster. Oke, ini tentang apa sih? Kayak gitu. Nah, biasanya kalau report ini dia tuh lebih terstruktur ya daripada naratif maupun recount karena dia itu sudah pasti isinya itu yang pertama itu tentang apa namanya? Tentang kalau misalkan kita mau bahas yang simpelnya itu adalah pembukaan, isi dan penutup kayak gitu ya pasti ya mostly untuk teks. Nah, kalau misalkan untuk what is it called again report di sini dia ngasih tahu yang bagian awal tuh apa namanya tentang pengenalan ya pengenalan tentang suatu hal kemudian penjelasannya itu seperti apa di paragraf yang selanjutnya kemudian yang terakhir itu dia berisi tentang apa namanya bisa jadi kesimpulan, bisa jadi juga tentang komentar tentang suatu hal tersebut kayak gitu. Jadi tergantung sama hal yang dia bahas kayak gitu. Oke, so kalau di sini kita bisa lihat a hydrometeorological disaster is a natural disaster. Oke, yang belum tahu disaster itu adalah apa? Bencana ya. Jadi natural disaster berarti bencana alam that occurs as a result of extreme weather and water-related processes. Jadi ini dihasilkan ya dari cuaca yang ekstrim nih, cuaca yang ekstrim dan yang berhubungan sama air kayak gitu, proses air. Karena di sini ada hydro di sini maksudnya air kayak gitu. Nah itu mungkin cukup umum ya bagi apa namanya. Kalau misalkan di beberapa topik kayak gitu. Hidro itu berhubungan sama air kayak gitu. Nah, kemudian kita lihat langsung di bagian akhirnya. Misalkan, this disaster often affect large areas and can happen repeatedly, especially in regions with unstable weather patterns. Oke, di sini bencana alam ini often itu sering, affect itu eh, apa namanya, mempengaruhi, sorry, berdampak ya, sering menyebabkan berdampak pada large areas atau area yang luas ya dan happen repeatedly berulang kali especially in regions with unstable weather patterns khususnya di daerah yang memiliki weather patterns yang tidak stabil jadi patterns itu pola cuaca yang tidak stabil. Oke, jadi ini membahas tentang bagaimana ini si hydrometeorological disaster itu dia itu
disebabkan ya as a result of extreme weather. Jadi karena cuaca yang ekstrim, kemudian berhubungan sama air deh pokoknya. Dan di sini disasternya itu berdampak kemana? Ke area yang luas, kemudian itu berulang kali dan disebabkan juga khususnya di area yang pola cuacanya itu tidak stabil. Oke, kemudian di sini disebutkan contoh dari hydrometeorological disaster ya, itu adalah floods are the most frequent type. Nah, adalah eh, tipe hydrometeorological paling sering, yang paling sering ya. Kemudian usually occur due to heavy rainfall. Jadi biasanya muncul occur due to rainfall. Heavy rainfall. Jadi kalau misalkan hujan yang lebat, kemudian di sini overflowing rivers, jadi air sungai yang meluap, ataupun poor drainage system, atau eh, sistem drainase yang buruk ya. Drainase itu kayak sistem pembuangan air. Jadi misalkan kayak di kota kayak gitu, di setiap jalan tuh pasti harus ada parit nih. Kalau misalkan nggak ada, misalkan hujan deras itu kan airnya bingung gitu mau kemana. Makanya harus ada parit kayak gitu di sampingnya. Nah, kalau misalkan poor drainage system kalau nggak ada, ya itu tadi bisa banjir kayak gitu. So, kita coba lihat yang kalimat terakhir. Nah, di sini storms and cyclones bring strong winds, heavy rain, and high waves that can damage building. Oke, di sini Em, oke, berarti di sini itu salah satu ini menjelaskan disasternya yang lain ya, disaster yang lain. Oke, berarti di sini disebutkan apa namanya beberapa macam disaster kayak gitu. Karena di sini storm and cyclones, kemudian storm itu badai, kemudian di sini ada landslide juga di sini. Kemudian di sini ada droughts. Nah, di sini berarti itu adalah jenis-jenis disaster tadi. Oke, kemudian di sini eh dia menyebabkan apa? Dia kalau misalkan storms tadi dia itu bring strong winds, jadi dia membawa angin yang kuat ya, heavy rain atau hujan yang lebat, kemudian high wave atau gelombang yang tinggi ya, jadi bisa menghancurkan buildings atau bangunan, jalan maupun fasilitas publik lainnya kayak gitu. Oke, jadi ini menyebutkan tentang disasternya itu apa aja. And then the last paragraph, hydrometeorological disaster have serious impacts on human life. Oke, jadi di sini disebutkan kalau disaster ini tadi itu mempunyai pengaruh atau dampak yang serius ya, dampak yang serius ke kehidupan manusia, kemudian lingkungan dan juga infrastruktur atau ya fasilitas ya. Nah, kemudian di akhir, therefore, disaster risk reduction through early warning system, environmental conversation, and community education is essential to minimize damage and protect lives. Oke, nah di sini dia dia ngasih tahu nih intinya kalau misalkan disaster ini itu punya dampak yang sangat serius ya untuk kehidupan manusia, lingkungan maupun yang lainnya. Nah, makanya therefore oleh karena itu disaster risk reduction jadi eh, pengurangan resiko dari bencana ini melalui through early warning system. Jadi dari sistem eh, warning yang lebih awal. Warning itu apa guys bahasa Indonesianya? Peringatan itu dia. Jadi dari sistem peringatan yang lebih awal atau lebih dini, kemudian conservation environmental conservation berarti eh, apa perlindungan lingkungan, ya konservasi lingkungan dan education atau pendidikan komunitas ya tentang tentang bencana ini tadi itu essential, penting ya untuk meminimalisir damage dan protect life untuk meminimalisir dampaknya ya
atau kerusakannya ya, kerusakannya dan bisa melindungi kehidupan seperti itu. Oke. Now let's see on the question. After reading the text, what useful information can the reader get? Oke, jadi informasi penting apa yang bisa didapatkan oleh pembaca dari teks tersebut? Oke, kita coba cek. Tapi intinya kalian bisa tahu ya dengan cara yang tadi Miss sebutkan kayak gitu. Kalian baca aja yang kalimat awal, kalimat akhir, terus kalian logikain aja kayak gitu. Itu salah satu cara baca cepet ya, dalam waktu yang singkat kayak gitu. Kira-kira ini bahas apa? Kemudian yang paragraf selanjutnya itu sama seperti itu, yang terakhir juga sama. Oke, next. Accurate forecast of weather events and hydrometeorological disaster for the coming years. Okay, knowledge about the causes, forms, and the consequences. Okay, and then practical guidelines for constructing building disaster-prone areas. Exact prediction about. Okay, jadi di sini accurate forecast of weather events. Nah, jadi di sini adalah perakiraan yang akurat tentang cahaya. Jadi perkiraan cahaya, sorry, weather itu kok cahaya sih? Cuaca, guys. Cuaca ya. Perkiraan cuaca yang akurat ya. Itu kemudian untuk coming years, untuk tahun-tahun yang ke depan kayak gitu. Nah, ini tidak tepat ya dengan yang kita baca di sini tadi itu nggak menggambarkan yang ada di situ, eh, bukan informasi yang kita dapatkan. Kemudian, knowledge about causes, forms, and consequences of hydrometeorological disaster ini benar karena tadi ada disebutkan kalau misalkan banjir itu gara-gara apa, kemudian yang disebab apa dampaknya itu buat kita itu kayak gimana kayak gitu. Nah, jadi ini bukan cuman dampaknya buat kita ya, tapi di sini kalau yang dari floodnya ini lebih tepatnya kayak apa yang menyebabkan itu terjadi. Kemudian kalau yang di paragraf terakhir itu baru konsekuensinya atau dampak yang kita rasakan kayak gitu. Ya di sini kan human life, kemudian environmentnya itu bisa ya terganggu lah seperti itu ya, serious impactnya. So this one is correct. Nah, kalau yang C, practical guidelines for constructing buildings in disaster prone areas ini adalah apa namanya? Guideline itu tata cara atau apa ya? Aturan yang praktis untuk bangunan pembangunan apa ya? Bangunan ya di area yang gampang terkena bencana kayak gitu. Jadi misalkan kayak di daerah rawan gempa itu bangunan yang harus dibikin itu yang seperti apa kayak gitu. Nah, contohnya misalkan kalau rawan gempa kan biasanya amannya itu pakai bangunan yang terbuat dari kayu kayak gitu contohnya. Nah, ini tidak disebutkan di sini ya. Jadi ini tidak tepat. And then yang di exact prediction about when and where disaster will occur. Ini sangat tidak tepat. Jadi ini menyebutkan prediksi yang tepat tentang kapan disaster itu akan muncul kayak gitu. Jadi di sini kan tidak disebutkan ya. Jadi that's the correct answer yang B. Next. 27. Decide whether each statement is true or false based on the text. Oke, jadi berdasarkan teks itu mana yang tepat ya. Oke, number 27. This one, climate change, cutting down trees, and bad land planning make disaster happen more and hit harder. Oke, ini hmm, apakah disebutkan ya di sana? Nanti kita coba cek. Nah, tapi kalau misalkan pun kita nggak ngecek ya, ini kan cukup menjadi pengetahuan umum buat kita ya. Kadang kita tuh bisa aja langsung menyebutkan, oh ini benar, oh ini salah, kayak gitu. Karena kita sudah cukup familiar dengan satu topik tersebut, misalkan. Oke, and then droughts, the most common disaster are caused by heavy rainfall, overflowing rivers, or poor drainage system. Oke, ini tadi masih fresh banget di pikiran, di ingatan kalian ya. Kalau misalkan most common disaster itu bukan droughts ya, tapi apa? Tapi flood atau banjir. Oke, jadi ini false.
then a hydrometeorological disaster is caused by extreme weather and water processes and it often affects large areas repeatedly. Nah, ini betul ya. Ini tadi ada di statement yang pertama nih. Nah, yang di sini kemudian ya dari kalimat yang pertama dan kalimat yang terakhir. Karena dia happen repeatedly. Betul. This one is true. Oke, climate change. Kita coba cari kata kuncinya. Climate change, coming down trees, and bad make disaster happen more and hit harder. Nah, ini sebenarnya kalau kita langsung bisa ya, ini true, betul gitu. Nah, kalau dalam teks itu ada di mana? Hmm, it caused by interaction between atmosphere, cycle. Common example include blah blah blah, and then mountainous areas cause blah blah blah. Okay, the cause lost life, displacement, community disruption. Nah, this one, climate change, deforestation itu cutting down trees ya kan? Ada di paragraf ketiga nih. And poor land use planning increase the frequency itu berarti meningkatkan frekuensi dan dan intensity atau intensitas of this disaster. Nah, ini betul ya. Dia dia adalah sinonim dari opsi yang ada di sini. Jadi make disaster happen more atau frequently happen ya. Jadi lebih sering muncul dan hit harder, lebih apa namanya? Lebih keras lagi kayak gitu intensitasnya. Jadi lebih ngeri lagi bencananya. Seperti itu gampangnya. Oke, this one is true. Next, based on the text, we can predict that paragraph 4 will probably about. Oke, jadi kita coba bisa prediksikan nih. Kira-kira dari yang sudah disampaikan itu tadi, kalau misalkan ada paragraf keempat, kira-kira apa yang mungkin akan dibahas? Oke, yang A, sorry ini kenapa kecoret? The the types and causes of hydrometeorological disaster tadi sudah disebutkan justru ya di paragraf yang kedua. This one is incorrect. Oke, and then yang B, the definition and example. Ini juga sudah ada ya. Tadi definisinya apa di paragraf satu, contohnya juga ada di paragraf satu. And then the ways to manage risk of hydrometeorological disaster. Nah, ini adalah cara untuk mengatur resiko dari disaster yang itu ada tadi. Nah, ini belum ada ya. Dan ini kalau misalkan dicantumkan itu bagus karena dia sesudah kita mengetahui nih kalau misalkan eh sorry, kalau misalkan di disaster ini tadi itu berimpact yang cukup ke banyak hal ya. Kemudian disebutkan juga kalau misalkan disaster risk reduction itu essential atau penting nih. Jadi kalau apa namanya penurunan resiko, pengurangan resiko terjadinya disaster itu melalui beberapa hal ini itu penting kayak gitu. Nah, makanya em, cara memanage risknya, resikonya itu kalau kita jelaskan itu akan lebih baik lagi. So, yang lebih tepat itu yang ini ya. Nah, kalau misalkan yang di the government and communities teamwork in managing disaster. Nah, ini managing disaster ya. Nah, tapi dia nggak khusus untuk meteorological disaster. That's why yang paling tepat adalah yang C. Oke, this one is C. Oke, next. Kita bahas tentang, oke, this one is advertisement. Oke, this is the last pembahasan ya. Nah, oke, kalau misalkan di sini kita lihat ada dua produk di sini. Oke, ini pretty similar ya, cukup cukup mirip ya. Ini kalau misalkan kita lihat sekilas ini tentang jerawat ya, krim jerawat di sini. Kemudian oke, kita langsung bisa ke soalnya. The text are written to bla bla bla. Oke, this kalau misalkan kita lihat di sini opsinya yang A promote anti acne cream. Jadi dia mempromosikan krim anti jerawat. Apakah betul? Ya, ini betul ya karena dia kan memang fungsi utama dari advertisement, fungsi utama dari iklan kayak gitu. Nah, misalkan kita lihat lagi yang lainnya gimana, Miss? Boleh. Explain how to treat acne. Ini menjelaskan em, bagaimana cara mengobati jerawat kayak itu. Ini tidak tepat ya. Lagi ini tadi adalah tentang
apa tentang advertisement dari krim anti jerawat. Oke, kemudian review facial cleanser products. Oke. Review ya. Ini adalah review. Sedangkan ini tadi bukan review. Jadi kurang tepat. Kemudian describe faces with acne scar. Jadi menjelaskan, mendeskripsikan ya wajah dengan bekas jerawat kayak gitu. Sedangkan ini tadi tidak juga ya. Ini intinya adalah mengiklankan. So this one is promote anti-acne cream. Dan tidak dijelaskan juga yang lainnya ini ya. Oke, so the correct answer is A. Next, based on the text, decide whether each statement is true or false. Oke, di sini kita lihat both products help clear acne and pimples. Product one gives buy one get one free offer. Product two helps remove dirt from face pores. Oke. Di sini kita lihat tadi kan berarti kalau ini help clear acne and pimple. Oke, keduanya kita coba cek. Kemudian kita juga cek kata kunci apa? Buy one get one free. And then product two help remove dirt from face pores. Oke, jadi kita juga lihat nanti di produk two itu apakah dia benar ada informasi seperti ini. Oke. Nah, memang kalau keduanya ini adalah benar ya, dia itu sama-sama em, sama-sama ini ya, help clear acne and pimple. Nah, yang ini di sini ada nih, clear eh, acne and pimple. Kemudian yang di sini no more pimple gitu. Di sini supaya nggak ada apa namanya, nggak ada jerawat lagi kayak gitu. So this one is true. Okay, and then buy one tadi buy one get one ya. Buy one get one free itu di produk one. Apakah ada? Nah, di sini nggak ada ya. Justru yang ada di mana? Di produk dua. So this one is false. Okay, so this one is true and this one is false. And the last one, product two helps remove dirt from face pores. Oke. Kita coba cek di sini. Kalau di sini ini ada sunscreen protection, clears dark spot, face cleanser, cleanses skin pores. Nah, betul. Dia cleanse skin pores, kemudian remove face impurities. Jadi eh, apa namanya? Menghilangkan yang tidak bersih ya, kayak gitu. Menghilangkan hal apa ya? Kayak kotoran gitu maksudnya impurities di situ. So, it can be we can also kita juga bisa mengartikan bahwa itu tuh impurities yang dimaksud itu adalah kotoran gitu, dirt. So this one is true. Oke. Jadi jawabannya true, false, true. Oke. Nah, jadi untuk hari ini sudah selesai nih kita pembahasannya ya. Alhamdulillah dapat semuanya nih, infografik, label, report, ad, sama naratif. Nah, ini kita masih ada berapa menit ya? Tadi kita tadi mulainya agak sedikit telat sekitar 5 menit ya. Jadi kita masih ada waktu sekitar 10 menit, 5 menit ya. Sisa 5 menit. Kita em, sebenarnya masih ada lagi ya ini, tapi waktunya sudah mau habis. Tapi nggak apa-apa, kita selesaikan satu soal lagi aja ya. Mungkin kita ambil yang bagian ini aja. Karena kita mulai recordnya juga tadi agak lama ya, nggak pas mulai banget kayak gitu. Oke, kita akan coba bahas yang ini. I think ini nggak begitu lama-lama banget. Cukup 3 question juga di sini. Oke, so who will probably interested in both products? Sama ya, pertanyaannya sama yang sebelumnya juga. Ini juga sama, decide whether the statements is true or false based on the text and then which components are shown in both labels. Oke, jadi di sini produk yang kita lihat di sini ada minuman ya sepertinya. Oke, yang di sini kiwi pear smoothie. Ini ingredientsnya ada ini apple juice, grape juice, banana, kiwi, and then di sini nutrition facts-nya
Kita bisa lihat karbohidratnya sekian, kemudian gulanya juga sekian, 37 gram, kemudian proteinnya ada 4 gram, dan seterusnya. Kolesterolnya 0. Source of energy and potassium made in the EU, imported bla bla bla. Oke, kalau yang di sini itu kita lihat di sini dia nutrition facts-nya ada nggak ada fatnya ya, kolesterolnya juga 0, potasiumnya 420, and then carbohydrate 33 gram, sugar 30 gram. Nah, di sini juga ini ada tulisan-tulisan yang kurang begitu kelihatan ya sayangnya. Oke, tapi masih bisa bisa dilihat, masih bisa dilihat. Oke, and then yang di sini we generously blend over bla 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 flavor nutrition. Oke. Oke, jadi ini kita lihat ini minuman ya, minuman buah kayak gitu. Yang di sini juga ini kalau misalkan kalian zoom in, di sini adalah em, ini kurang begitu kelihatan ini apa, tapi ini jus smoothie and boost gitu, plus boost kayak gitu. Oke, jadi ini kemungkinan orang yang akan suka adalah yang pertama, people who enjoy fruity drink. Ya, ini betul ya, karena kan orang kalau yang suka minuman buah tuh pasti mereka akan cenderung memilih ini. This one. Oke, and then number two, people who suffer from diabetic. Nah, orang yang punya diabetes itu berarti harus apa, guys? Harus mengurangi gula, konsumsi gula kan. Sedangkan tadi gulanya kalau kita lihat ini cukup tinggi ya. Di sini ada 30 gram, kemudian yang sebelumnya tadi kayaknya 37 ya seperti ini. Sorry, sorry. Iya, nah ada 37 gram. Jadi orang yang punya diabetes itu tidak disarankan ya, atau ya pasti mungkin mereka tidak akan tertarik dengan minuman yang manis seperti ini. Kemudian number three, people who do not like salty food. Oke, orang yang tidak suka min makanan ya, makanan, sorry, makanan yang salty. Orang yang tidak punya sorry sorry. Jadi orang yang nggak suka makanan yang asin ya, makanan yang asin, apakah mungkin akan suka ya? Ya kemungkinan dia juga akan suka ya. Kemungkinan akan suka dengan produk ini kayak gitu karena di sini juga tidak ada salt ingredients karena dia manis ya seperti itu. Oke, tapi kita coba keep dulu and then number four, people who have high cholesterol. Orang yang punya high cholesterol pasti pengennya produk-produk yang dia itu lebih yang nggak ada kolesterolnya sama sekali, maksudnya nggak ada minyaknya ya kayak gitu, nggak ada kandungan fatnya ataupun minyak. Nah di sini pun dia kosong ya kolesterolnya maupun total fatnya juga nol. Kemudian yang satunya lagi, nah yang di sini juga oke, yang di sini itu ada sedikit sih sebenarnya kalau fatnya ya karena dia itu mungkin dari kandungan yang lainnya ini mungkin. Tapi dia kolesterolnya juga nol. So, kemungkinan dia itu apakah tertarik ya dengan ini? Nah, kemungkinan juga tertarik ya dengan minuman ini ya, guys ya. Oke. People who have high cholesterol might be interested with this product, and people who do not like salty food juga might be interested in this product. Nah, tapi kalau misalkan kita lebih tarik ke sini ya, itu mungkin yang dimaksud di sini itu tentang kandungan kolesterol ya, karena umumnya soal-soal seperti ini bakalan bahas beberapa orang yang punya kondisi keadaan tertentu kayak gitu. So we can say that the correct answer is yang number four. Oke, next. Decide whether each statement is true or false. Ya, oke, kita coba cek. Di sini, both products are good for energetic people. Oke, ini energetic people. And then, help keeps our bone healthy. Ini berarti untuk kesehatan tulang. Kemudian, both products are inappropriate for people with a wheat allergy. Nanti kita coba cek mana yang ada tulisannya wheat-nya. Oke, kalau misalkan untuk energetic people, nah apakah ini sesuai? Nah, kita bisa coba apa namanya? Bisa kita coba pikirkan ya secara logika. Nah, orang yang energetik itu perlu perlu gula yang cukup tinggi kayak gitu. Nah, dan di sini itu kandungan gulanya
tinggi ya, tadi disebutkan di sini gulanya 30 gram nih, sedangkan yang di atas pun juga sekitar 37 ya tadi, dan itu lebih banyak. Nah, dan di sini juga disebutkan nih source of energy. Nah, jadi dia tepat ya untuk orang yang energetic kayak gitu, orang yang berenergi atau aktivitasnya tinggi ya, orang yang energetik itu. Oke, so this one is true. And then kalau misalkan yang berhubungan sama bone, bone itu apa? Tulang. Nah, kalau yang berhubungan sama tulang biasanya apa kandungannya? Biasanya adalah kalsium ya, kalsium. Nah, sedangkan di sini tadi apakah ada kalsium? Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada kalsium ya, adanya potasium dan sodium. Kemudian yang di atas pun juga sama. Oh, ada. Tidak ada, guys. Hanya potasium ya. Kalsiumnya ada dituliskan tapi 0 miligram. So this one is incorrect. Karena kalau untuk kesehatan tulang itu yang ada kalsiumnya. This one is false. And then both products are inappropriate for people with wheat allergy. Oke, inappropriate itu sama juga dengan unsuitable ya. Unsuitable itu tidak cocok atau tidak tepat ya. Nah, wheat allergy. Oke. Kita coba cek yang di sini tadi sepertinya tidak disebutkan ada wheatnya ya, nggak ada gandumnya ya di sini nggak ada. Kemudian kalau yang di sini, oke, di sini itu ingredientsnya ada di samping sini ya, tapi tidak begitu kelihatan. Oh, tapi ada nih. Ada allergen warning. Allergen warning wheatgrass and barley grass. Jadi kemungkinan kalau orang yang alergi dengan wheat tadi ya, dengan gandum ya, itu mungkin akan kambuh nih. Jadi ini true. Jadi ini tidak tepat dengan orang yang punya alergi gandum seperti itu. Oke, next. The last one. Which components are shown in both labels? Jadi komponen apa yang ada di kedua label tersebut? Oke, ada health function, ada weight content, ada storing instruction, kemudian product certification. Oke, kalau kita lihat di sini, hmm, oke, di sini itu dia nggak ada ini ya. Kalau weight content itu di sini apakah ada? Oke, di sini ada 260 mili weight contentnya. Kemudian kalau health function, health functionnya itu sepertinya nggak ada ya di sini. Generously blend over ingredients, deliver nutrition. Oke, green goodness ini nggak ada. Oh, tapi di sini ada nih 400 mili. Nah, di sini 450 mili adalah apa nama informasi berat dari ini ya, dari produknya ya. Atau isi dari produknya itu adalah sekian gitu. Nah, jadi weight content atau apa namanya isi berat dari produk tersebut ya. Kalau health functionnya di sini tidak ada, kemudian storing instruction juga tidak ada, kemudian product certification juga nggak ada ya. Oke, jadi kalau misalkan dari sini kita bisa ambil the correct answer is yang B. Oke, coba kita cek lagi. Nah, di sini kan ada nih 400 mili ya. Apakah mungkin ada di sini food benefitnya atau health benefitnya ini karena tidak kelihatan ya, guys. Iya, tidak begitu kelihatan nih. Adanya yang ini ya, weight contentnya, kemudian yang di atas tuh juga sama. Dia itu, kemudian di sini source of energy and potassium. Nah, hanya disebutkan seperti itu. Oke. Oke, nah di sini ada certified-nya, certified organic by EcoCert Canada. Kalau yang di bawah tadi nggak ada eh, certified-nya ya. Oke, ya. Oke, so the correct answer is yang B. Oke guys, nah hari ini berarti alhamdulillah kita sudah bahas ya untuk semua
materi yang mungkin akan diujikan pada TKA nanti karena ini berdasarkan PPTKAD juga ya. Oke, I hope you guys have a nice day dan mudah-mudahan dari penjelasan Miss yang sedikit ini itu bisa kalian pahami ya. Dan Miss juga minta maaf misalkan ada salah-salah kata, mungkin ada juga yang keliru tadi dalam penjelasan Miss itu mohon dimaafkan dan silakan dikoreksi kalau misalkan ada yang ingin disampaikan nanti bisa kalian tulis di kolom komentar yang ada di YouTube ya setelah ini di-upload di YouTube. Oke guys, kita akan tutup dulu share screen-nya. Mana nih caranya? Oh ini, salah pencet. Oke, I think that's all for today. And thank you so much guys for joining today's meeting di Bimbel Cahaya. Semoga puasanya lancar ya nanti sampai selesai dan semoga kalian juga persiapannya lancar untuk TKA nantinya. Oke, see you guys. Bye bye.